Hello again, thank you for coming back. And I just remind you that this is the second part of the episode 8. Jadi ini adalah bagian kedua dari episode ke-8. Jadi pastikan kalian sudah menonton the first part of this episode. Kalian harus menonton bagian pertama dari episode ini supaya kalian bisa mengerti lebih detail tentang video kali ini. Karena percuma kalian nonton video ini, nanti akan bingung kalau belum nonton the first part. Dimana di bagian terakhir dari first part, kita membahas terakhir mengenai another. Dimana saya review sedikit bahwa another itu kita gunakan jika artinya lagi atau one more. Ya, contohnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan juga kita menggunakan another yang artinya yang lain atau a different one. Dan juga kita menggunakan another untuk time, distance, dan juga number. Dan yang harus diingat lagi bahwa another itu kita gunakan untuk singular countable noun. Jadi hanya untuk yang singular. Kita tidak boleh menggunakan another plus plural noun, tidak bisa. Juga tidak bisa kita gunakan another plus uncountable noun, tidak bisa. Ya, karena untuk yang plural dan juga untuk uncountable noun itu untuk yang kita bahas selanjutnya, yaitu untuk yang other than the other. Let's see the example. I don't like coffee. I prefer other drinks. Jadi di situ other plus drinks yang merupakan plural. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan another karena another tadi untuk yang singular countable noun. Okay? The other example, we need other information. Di mana information merupakan uncountable noun. Jadi untuk yang uncountable noun kita menggunakan other. Kita tidak bisa menggunakan another di sini. Jadi another salah di sini ya. Karena tadi another itu untuk yang singular countable noun. Jadi kalian harus tahu ya, yang mana saja yang uncountable noun. Karena kalau kalian tidak tahu yang mana yang uncountable noun, kalian nanti tidak bisa membedakan apakah ini other atau another. Oke? Jadi dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita menggunakan other untuk yang pertama, untuk yang plural noun. Seperti yang tadi, other drinks, minuman yang lain. Oke? Dan juga kita menggunakan other plus uncountable noun. Contohnya other information. Information is uncountable noun. Oke? Alright. Nah, selain yang plural, kita juga bisa menggunakan other untuk singular noun. Tetapi artinya beda ya. Let's see the example ya. Dalam bahasa Indonesia dulu ya. Dia mengenakan jaket ini. Jaketnya yang satunya ada di rumah. Jadi bahasa Inggrisnya adalah he is wearing this jacket. His other jacket is at home. Yang artinya bahwa jaketnya yang satunya. Jadi di sini kita beranggapan bahwa dia itu memiliki dua jaket. Satu yang sekarang dia sedang kenakan dan satu lagi ada di rumah. Jadi kalau saya bilang satunya lagi, berarti kita menggunakan other plus singular noun di situ. Oke? Tetapi kalau kita mengatakan, oh di rumah dia banyak jaket yang lain. Kalau banyak, maka kita juga bisa menggunakan other, tetapi kita menambahkan s di kata bendanya ya, karena ini plural. Kita juga bisa menggunakan other untuk plural. Contohnya, his other jackets are at home. Jadi kalau misalnya ada banyak jaketnya lagi yang lain di rumah. Tetapi kalau kita bilang bahwa
dia ada satu lagi di rumah, berarti his other jacket. Paham ya sampai di sini? Oke, nah sekarang ini ada kalimat kunci ini milikku. Milikku kita sudah belajar di episode sebelumnya, oke? Kunci yang satunya lagi milikmu. Milikmu juga kita sudah belajar. Nah sekarang coba kalian terjemahkan into good English ya. Jadi bahasa Inggris yang benar, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nanti saya cek. Oke? Nah, itu mengenai other. Nah, sekarang kita lihat example dari the other. 5 students are here. The other students are absent. Nah, di sini saya menggunakan kata the other, kata the, ada kata the di situ apabila, ya, apabila ada kondisinya seperti ini ya. Kalian fokus, misalnya di dalam kelas itu ada 7 orang, misalnya ya, misalnya ada 7 orang. Nah, sekarang ada 5 yang hadir, kemudian berarti yang tidak hadir, yang absen berarti 2. Ya. Nah, kalau saya tahu, kalau si pendengar tahu bahwa yang absen itu ada 2 orang, berarti kita bisa menggunakan kata the di sini atau the. The other students are absent. Artinya spesifik si pendengar tahu siapa saja atau berapa orang yang tidak hadir. Tetapi kalau si pendengar tidak tahu berapa murid yang ada di situ, yang hadir berapa murid, siapa saja mereka tidak tahu, tidak jelas sama dia, tidak spesifik, maka tidak boleh menggunakan kata the atau the di sini. Tidak boleh. Kita hanya boleh menggunakan kata the di situ apabila si pendengar tahu berapa jumlah yang tidak hadir atau siapa saja mereka. Oke? Harus spesifik. Jadi kata the itu harus spesifik. Let's see the second example. I teach morning classes. Saya mengajar di kelas pagi. The other classes are in the afternoon. Kelas-kelas yang lain adalah di siang hari. Nah, kalau saya bilang the other classes, ada kata the di situ, berarti kita tahu bahwa saya hanya ada 2 kelas. Satu kelas di pagi, satu kelas di siang. Tidak ada kelas di malam hari. Ya, itu baru kita bisa menggunakan kata the. Tapi kalau ada kelas lain di malam hari, kita tidak bisa menggunakan kata the di situ. Ya, jadi kalau menggunakan kata the ini adalah sesuatu yang spesifik. Coba kita lihat ya, kita bandingkan contoh yang tadi yang barusan ya. I don't like coffee, I prefer other drinks. Saya tidak suka kopi, saya maunya minuman yang lain. Nah, minuman kan banyak. Ada jus, ada teh, ada Coca-Cola contohnya. Nah, di sini tidak spesifik si pendengarnya, dia tidak tahu minuman apa yang lain itu. Pokoknya dia bilang bahwa saya mau minuman yang lain, tetapi tidak spesifik minuman itu. Nah, karena tidak spesifik minuman itu, maka kita tidak menggunakan kata the di situ. Tidak the other drinks, tidak. Tetapi other drinks saja, artinya tidak spesifik minuman yang lain itu apa. Tetapi kalau yang contoh yang bawahnya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita tahu jumlah studentnya yang tidak hadir itu berapa, atau kita tahu siapa saja mereka, maka kita harus menggunakan kata the di sini. Tetapi kalau kita tidak tahu, si pendengar tidak tahu berapa jumlah yang tidak hadir itu, maka tidak bisa menggunakan kata the di sini. Harus other juga. Oke? Jadi kita harus tahu konteksnya ya, konteks kalimatnya kita harus tahu untuk menentukan bahwa kita menggunakan the atau tidak di kalimat itu. Oke? Alright. Jadi other kita gunakan untuk yang umum, ya, yang general. Kemudian the other kita gunakan untuk yang specific. Oke? Jangan lupa di sini ya. Nah, coba lihat contoh yang lain lagi ya. Some people like cats.
Other people like dogs. Ini artinya adalah memang ada beberapa orang yang suka kucing. Dan yang lain, orang lain juga suka anjing. Artinya di sini, other people ini kita tidak tahu siapa saja mereka. Pokoknya secara umum, secara general, memang ada orang yang suka kucing dan ada orang yang suka anjing. Tetapi siapa saja mereka kita tidak tahu, tidak spesifik siapa saja mereka yang suka anjing itu kita tidak tahu. Pokoknya ada aja yang suka anjing. Jadi kalau ada aja secara general, kita tidak menggunakan kata the di sini. Tetapi coba lihat contoh yang ini, ya. Kalau misalnya, contohnya, on the table, di atas meja ada 2 cakes, ya, ada 2 kue misalnya. Nah, kita tahu bahwa spesifik ada 2 kue. Berarti yang satu, this cake is yours. Ini kue yang ini milikmu, and the other cake is hers. Dan kue yang lainnya itu punyanya dia. Jadi yang lain ini spesifik. Kita tahu yang kue yang ini. Jadi kalau spesifik kue yang lainnya, kue yang lain ini yang satu punya kamu, kue yang lain adalah punya dia. Tapi jelas kue yang dimaksud, si pendengar tahu, maka kita menggunakan kata the. Tetapi kalau kita tidak tahu siapa saja mereka, siapa saja benda itu, secara general maka tidak menggunakan kata the. Ya, paham sampai di sini ya? Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa other dan the other itu kita gunakan untuk yang plural dan juga untuk yang uncountable noun. Sementara bedanya other dan the other itu adalah untuk yang general dan untuk yang spesifik. Dan ingat sekali lagi kita juga bisa menggunakan other untuk yang singular apabila artinya yang satunya lagi. Oke? Alright, the last one, others ada S dan the others ada S-nya. Yang tadi nggak ada S-nya ya. Nah, kita kembali lagi ke contoh sebelumnya. Ya, coba perhatikan. I don't like coffee. I prefer other drinks. Nah, di sini artinya saya lebih suka minuman yang lain. Kita juga bisa mengatakan saya lebih suka yang lain tanpa menyebut kata minumannya. Saya lebih suka yang lain. Yang lain itu apa? Pokoknya saya lebih suka yang lain. Nah, kita juga bisa mengatakan dalam bahasa Inggris seperti itu tanpa menyebut kata bendanya. Jadinya begini, I prefer other drinks. Kita juga bisa mengatakannya, I prefer others. Kemudian S-nya masuk di situ. Oke? Artinya di sini adalah I prefer other drinks. Jadi kita tidak perlu menyebut kata drinks-nya, tetapi dia tahu apa yang dimaksud. Ya, tanpa menyebut tetapi harus ada S di situ. Oke? Jadi kita menggunakan others ini adalah untuk replace atau untuk menggantikan orang. Kita juga bisa menggunakan untuk orang atau untuk benda. Ya? Nah, nomor 2, coba perhatikan nomor 2. We need other information. Apakah bisa kita mengatakan we need others? No, ya. Jadi di sini kata others ini tidak berlaku untuk yang uncountable noun. Information itu adalah uncountable noun. Jadi di sini tidak berlaku, ya. Jadi yang others ini hanya berlaku untuk yang countable noun saja, yang plural, ya, yang plural. Tidak berlaku untuk yang singular, ya. Ini hanya menggantikan kata benda, baik itu orang atau benda yang plural, ya. Coba lihat contoh ini ya. 5 students are here. The other students are absent. Kita juga bisa mengatakan dengan cara yang lain tanpa menyebut kata student-nya. Jadi kita bisa mengatakan 5 students are here. The others, artinya the other students, kita bisa mengatakan the others are absent. Oke? Nah, coba perhatikan ini. 5 students are here. The others students are absent. Apakah ini benar? Jawabannya salah.
Ya, jadi kalau kita menyebut kata bendanya setelah other, maka kita tidak boleh menambahkan s di situ. Ya, kalau kita menyebut bendanya, ya the other students. Tetapi kalau tidak menyebut bendanya yang banyak, maka kita menggunakan others saja. Jadi tidak boleh double ya, others dan menyebut kata bendanya tidak boleh seperti itu. Oke? Ini harus diingat ya. Nah, begitu juga yang terakhir ya, I teach morning classes, the others, oke, artinya the other classes are in the afternoon. Oke? Alright, the last example, I like this book, but I don't like others. Artinya, I don't like other books. Kita juga bisa mengatakan seperti ini, ya. Tetapi contoh kedua, we finished 2 tasks and postponed the others. Postpone artinya menunda, ya. Jadi kita menyelesaikan 2 task, kemudian kita menunda yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan kata the di sini, artinya si pendengar tahu task atau tugas-tugas yang ditunda itu apa saja. Tapi kalau si pendengar tidak tahu, tidak spesifik tugas-tugas yang dimaksud apa, maka tidak boleh menggunakan kata the di sini. Hanya menggunakan kata the apabila si pendengar tahu jelas tugas-tugas yang ditunda itu apa saja. Oke? Jadi saya ingatkan sekali lagi, others dan the others itu kita gunakan untuk replace people atau things. Kemudian others untuk yang general dan the others untuk yang specific. Oke, jadi sampai di situ video atau episode ke-8 ini, and I'll see you in the episode 9. Oke, ciao ciao.